Siap untuk menjalankan pendidikan, para calon siswa mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan jauh ke tempat-tempat pendidikan mereka. ...330 calon Bintara berangkat menuju Rindam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. 240 calon Bintara berangkat menuju Rindam 4 di Ponorogo, Semarang, Jawa Tengah. 260 calon Bintara berangkat menuju Rindam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. 130 calon Bintara berangkat menuju Rindam Jaya, Jakarta. Ini sengaja kita sebar di Pulau Jawa. Yang pertama yang jelas saya selaku Pangdam, kami punya Rindam di sana, itu belum sempurna. Jadi ada beberapa pembina, pengasuh, pelatih, dan alat alungin di sana, fasilitas sarana juga belum terpenuhi. Sehingga kita titipkan di luar Kodam 18 Kasuari. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah dalam rangka memberikan wawasan ke adik-adik kita, ya, siswa-siswa ini, ya, agar mereka tahu bagaimana situasi kondisi di luar Kodam 18 Kasuari. Sehingga mereka wawasannya lengkap, ya, mereka mengenal Indonesia secara utuh, bukan hanya Papua Barat. Ini mungkin yang kita perlu berikan kepada mereka. Dan yang ketiga yang jelas ini jumlahnya cukup banyak, ada 1.000 orang. Jadi tidak mungkin itu diatasi oleh satu Rindam, sehingga harus disebar di beberapa Rindam. Dan kebetulan yang kita lihat yang siap dan bagus itu sementara yang di daerah Jawa, dan kebetulan juga kosong pendidikan sana, sehingga kita titip di daerah Jawa, itu sementara. Seperti biasanya, kami punya prosedur, ya, yang sudah diatur dalam sistem pendidikan. Setiap prajurit siswa yang mau menjadi siswa, kita melaksanakan diagnosis test, ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dasar prajurit siswa ini, baik itu akademik, kesehatan, maupun jasmani. Bintara siswa akan menempuh pendidikan lebih kurang selama 20 minggu, terhitung mulai tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021, berupa pendidikan dasar keprajuritan. Untuk materi pelajaran di dalam tahap Dikma ini semuanya sama, baik Caba PK cara umum maupun Caba PK Otsus. Ini sama materinya, hanya mereka ada perbedaan ketika mereka kejuruan. Nanti di Puslatpur itu khusus yang Caba umum dia dapat materi murni untuk keinfanterian, sedangkan Caba Otsus ini lebih banyak ke teritorial karena mereka akan diarahkan sebagai Babinsa di satuannya kelak nanti. Watch me. Program otonomi khusus ini membuka juga kesempatan kepada para putri asli Papua untuk menjalani pendidikan militer. Sebanyak 40 orang, mereka dididik dan dilatih untuk bisa memperkuat barisan Korps Wanita Angkatan Darat. So keep your eyes on me now. 무엇을 보든 좋아.
waktu awal kami mendapat informasi mau ada Otsus, ini saya kumpulkan staf dan yang menjadi calon pembina. Ya, saya sampaikan ini kita ada Otsus yang biasanya kalau reguler itu biasanya ya 2-3 orang lah ya. Sekarang ini ada tambahan 40. Kita sudah tahu bagaimana kondisinya, tapi saya sampaikan metode yang kita gunakan adalah metode pendekatan kasih. Kasih kalau saya mengibaratkan ibu ya, seorang ibu kepada anak. Yang paling berkesan buat saya tuh saat saya menjadi pembina ini adalah karena saya bisa berkumpul dengan adik-adik, bisa mengenal adik-adik dari seluruh Indonesia, berbagai macam wataknya mereka. Kemudian ya intinya senang saja bisa melihat berbagai karakter dari seluruh Indonesia. Berkumpul dengan adik-adik seluruh Indonesia. Terlebih khusus saya senang bisa bertemu dengan saudara saya dari Papua. Karena adik-adik ini banyak yang dari Papua. Terbuka seluas-luasnya bagi putra-putri asli Papua. Para komandan Kodim berkoordinasi dengan kepala daerah di wilayahnya masing-masing agar sebanyak-banyaknya putra-putri asli Papua dapat diberdayakan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kesempatan pun masih terbuka selebar-lebarnya bagi mereka yang gagal ikut seleksi terdahulu. Saya pernah mendaftar tentara juga. Saya mendaftar itu sekitar 4 kali. Saya mendaftar dari prajurit 2, yaitu Tamtama, tetapi tidak lulus juga. Setelah saya mendengar program Otsus, saya yakin kalau saya akan tembus karena saya orang Papua. Saya sangat mengucap syukur karena Bapak Gubernur sama pemerintah. Terima kasih Bapak Gubernur karena sudah membantu kita. Menjadi siswa pendidikan militer dengan yakin ditempuh dan dengan penuh semangat dijalani. Semangat yang melebihi para siswa pada umumnya karena semangat itu sudah dibangun sebelum mereka menjadi siswa. Menjadi seorang bintara itu tidak gampang. Sangat susah untuk banyak perjuangan yang harus digapai sampai menjadi seorang bintara ini. Tanpa putus asa, mereka berjuang, bahkan berjuang berkali-kali untuk bisa lulus seleksi. Sampai pada saatnya, mereka menjalani pendidikan. Tidak heran semangat itu semakin meningkat. Jadi para pemuda dan pemudi kita yang ada di Papua Barat ini sebenarnya saya memandang mereka punya semangat juang, jiwa juang itu sebenarnya tinggi. Kita mau kerahkan mereka untuk apa saja pasti punya kemampuan ada. Tinggal bagaimana kita membina mereka dengan baik, kita urus mereka dengan baik, ya sudah saya yakin. Kita mau masukkan tentara, kita begitu kita begini, jadi itu pasti jadi. Jadi semangat-semangat itu sebenarnya itu ada. Dia mendasar tetapi belum terlalu banyak dieksploitasi begitu ya, kemampuan-kemampuannya itu.